Shalom, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan mendengar dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami memohon pencerahan dan hikmat dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikian Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Tema renungan kita hari ini, makanlah secukupnya. Nah, itu temanya ya. Tema yang tentu sangat menarik. Makanlah secukupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Itu bagian dari doa Bapa kami yang seringkali kita doakan di dalam ibadah minggu. Makan berlebihan atau terlalu banyak bisa disebut sebagai dosa pelahap atau dosa lahap gitu ya. Walaupun mungkin tidak ada undang-undang yang mengatur tentang makan terlalu banyak sebagai satu pelanggaran, namun Alkitab mencela hal ini. Kelahapan atau mengisi perut berlebihan dan menyenangkan diri dengan makanan hingga melebihi batas itu dikecam oleh Alkitab. Bacaan kita Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mengisi perut berlebih-lebihan bisa disamakan dengan prinsip filsafat materialisme. Ini sebenarnya merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat. Bagaimana mereka menata kehidupan atau pola makan dengan baik. Mengapa makan terlalu banyak itu disebut dosa? Pertama, sebab perbuatan itu adalah pengungkapan dari filsafat materialisme. Atau makan yang banyak, memuaskan keinginan daging, itu munculnya dari filsafat materialisme. Filsafat yang menyerukan makan, minum, dan bersenang-senanglah, sebab besok kita mati. Itu pengajaran filsafat. Itu tidak alkitabiah. Filsafat ini tidak sesuai dengan Alkitab. Karena kehidupan yang sejati tidaklah berakhir di bumi ini. Ada seorang kaya yang membangun lumbung dan ingin menikmati kesenangan pribadi. Tetapi kemudian Yesus menegurnya. Untuk apa kamu menimbun harta jika kamu kehilangan nyawa? Saudara, filsafat materialisme selalu disiarkan di mana-mana. Media sosial, televisi, dunia YouTube zaman sekarang, mal, restoran menawarkan berbagai kemudahan, menawarkan berbagai diskon, makan, minum, sepuasnya. Beli 2 dapat 3, gitu ya. Atau beli 3 dapat 5, dan seterusnya. Ada banyak diskon. Wow, saudara jangan lupa bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Betul ya? Kita bisa baca itu di dalam Matius pasal 4. Yang kedua, makan terlalu banyak adalah penyelewengan dari nafsu makan yang diberikan Allah. Kalau rasa lapar yang normal dibesar-besarkan melebihi batas sehingga merusak tubuh, menumpulkan pikiran, dan merusak kejiwaan, itu pasti menjadi dosa. Pemuasan terhadap nafsu atau keinginan daging tidak boleh menjadi maksud utama dari hidup kita. Yesus berkata, karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33 mencatat hal itu. Supaya kehidupan orang-orang percaya jangan dikuasai oleh kekhawatiran hanya oleh karena masalah makan dan minum. Ketiga, kelaparan bukan saja dosa karena makan terlalu banyak, tetapi juga termasuk dosa karena memang ada pemborosan yang tidak perlu. Makan dan minum sepuasnya, apalagi minum-minuman keras. Semalam-malaman mencari hiburan, kehilangan tidur karena memuaskan ambisi, keserakahan dan nafsu. Itu semua adalah bentuk kelahapan atau kerakusan. Dan itu sebenarnya bisa disebut sebagai puncak dari egoisme manusia, dan itu tentu adalah dosa. Maka apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang demikian? Sadarlah bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita untuk kemuliaan. Tubuh diciptakan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Lalu sadarlah bahwa tubuh kita juga adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah yang harus dijaga kesehatannya, dijaga kekudusannya. Kembalilah kepada Yesus dengan pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Akui segala dosa dan berjanjilah untuk berubah. Seperti anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Anak yang hilang yang sudah menghabiskan, memboroskan harta, hidup di dalam hawa nafsu. Tetapi kemudian dia sadar dan bertobat kembali kepada bapaknya. Inilah yang Tuhan tunggu. 1 Yohanes 3:17 menasihati kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, melihat orang lain dalam kesusahan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah tetap ada di dalam dirinya? Jika kita mempunyai harta, jika kita mempunyai banyak makanan, minuman, mari kita nikmati. Tetapi makanlah, minumlah secukupnya. Dan jangan lupa, mari berbagi, supaya orang lain juga diberkati melalui kehidupan kita. Dengan demikian, Tuhan dimuliakan. Jadi ingat, makanlah secukupnya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jangan menjadi orang yang rakus hanya karena masalah makanan dan minuman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami dapat menata hidup kami, menata pola makan dan minum, sehingga dengan demikian kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.